Dinamika penduduk dari dua kata, dinamika dan juga penduduk. Kalau kita artikan, dinamika itu bisa jadi bergerak atau berubah atau tidak tetap. Kemudian penduduk itu adalah orang yang mendiami atau menetap di suatu wilayah. Biasanya disebut penduduk itu ada jangka waktunya, yaitu kurang lebih sekitar 6 bulan dalam satu tempat tersebut. Jadi dinamika penduduk ini kita bisa katakan sebagai perubahan jumlah penduduk atau perubahan penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk di Indonesia ataupun di beberapa negara lain atau bisa jadi di dunia. Yang pertama yaitu kelahiran atau kita menyebutnya natalitas. Yang kedua adalah kematian, kita menyebutnya mortalitas. Yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Kelahiran dan kematian kita sebut sebagai faktor alami, dan migrasi atau perpindahan kita menyebutnya sebagai faktor non-alami. Angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Angka kelahiran atau natalitas faktor pendukung kita menyebutnya sebagai pronatalitas, sedangkan faktor penghambat kita menyebutnya sebagai antinatalitas. Faktor yang mendukung kelahiran. Yang pertama adalah pernikahan di usia muda. Jadi, menikah di usia muda itu membuka peluang terjadinya kelahiran lebih tinggi dibandingkan orang yang menikah di usia lebih tua. Maka, ketika orang menikah di usia yang lebih muda, jelas itu akan memberikan angka kelahiran atau memberikan jumlah kelahiran yang lebih tinggi. Biasanya seperti itu dibandingkan dengan menikah di usia yang jauh lebih tua. Yang kedua adalah tingkat kesehatan. Jelas kesehatan akan memberikan dampak positif bagi seorang pasangan yang bisa mendukung terjadinya kehamilan. Saat kehamilan maka tentu saja akan berdampak linier terhadap kelahiran. Jadi faktor kesehatan juga penting. 3. Asumsi bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, itu adalah anggapan bahwa ketika ada seorang keluarga yang anaknya banyak, maka menganggap di situ rezekinya banyak. Maka disitulah muncul keyakinan bahwa ketika anaknya banyak, rezekinya juga banyak, sehingga angka kelahiran pun akan menjadi meningkat ketika seseorang punya asumsi seperti ini. Keempat, kebutuhan tenaga kerja, khususnya di daerah agraris tradisional. Ya, kalau ini kita berbicara tradisional ya, kalau di daerah agraris atau pertanian itu butuh tenaga kerja banyak. Jadi kalau kita harus menyewa orang, membayar orang untuk membantu pekerjaan kita di bidang pertanian, maka itu akan keluar biaya banyak. Berbeda halnya ketika yang bekerja adalah keluarga sendiri, maka kita tidak perlu memberikan ongkos. Cukup keluarga kita bekerja dan bisa kita konsumsi sendiri. Maka semakin banyak anak, maka semakin banyak juga tenaga kerja. Otomatis kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk upah tenaga kerja. Terakhir, kurangnya informasi tentang pentingnya program KB. Orang yang tidak tahu atau kurang paham tentang pentingnya KB, sehingga beberapa orang juga menolak KB. Hal ini yang menjadikan angka kelahiran semakin meningkat. Faktor yang menghambat kelahiran. Pertama jelas yaitu pelaksanaan program KB. Tujuannya adalah untuk mengatur supaya keluarganya bisa lebih sehat dalam hal perencanaan hidup. Ya mungkin dalam hal kesejahteraan, mungkin dalam hal perekonomian, atau mungkin dalam hal pendidikan. Jadi banyak sekali faktornya yang menjadikan orang mengikuti program KB. Kedua, asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga. Jadi kalau tadi menganggap sebagai anak itu sumber rezeki ya, banyak anak banyak rezeki. Tapi ini sebaliknya, bahwa anak itu sebagai beban keluarga, sehingga keluarga tidak mau punya anak terlalu banyak karena dianggap sebagai beban. Ya agak aneh juga sih, tapi memang ada ke orang yang seperti ini. Yang ketiga adalah pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Ya mungkin beberapa perusahaan itu memiliki kebijakan bahwa yang memiliki tunjangan itu adalah pekerja, mungkin bapaknya, kemudian istri, ibunya, dan 2 anak. Yang keempat yaitu penundaan usia pernikahan. Jadi orang yang menunda usia pernikahan jelas akan menghambat kelahiran. Apa saja yang dilakukan dalam menunda pernikahan? Mungkin orang itu melakukan pekerjaan atau mungkin ingin berkarir. Yang kedua kuliah. Jadi kalau kalian misalkan anak SMA, kemudian setelah SMA lanjut kuliah S1, maka kalian sudah menjadi faktor antinatalitas. Setelah selesai S1 tidak menikah, lanjut lagi S2 dan seterusnya sampai S3.
Berarti fenomena ini menjadi faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas. Banyak sekali faktor yang dilakukan seseorang yang intinya menunda pernikahan. Nah, hal inilah yang disebut dengan faktor penghambat atau antinatalitas. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya tentang faktor pendukung dan juga faktor penghambat natalitas. Angka kelahiran sendiri itu terbagi menjadi 3. Pertama, angka kelahiran kasar atau kita menyebutnya crude birth rate atau CPR. Yang kedua, angka kelahiran umum atau General Fertility Rate atau GFR. Kemudian ada angka kelahiran menurut kelompok usia tertentu. Kita menyebutnya sebagai Age Specific Birth Rate atau ASBR dan ASFR, dan membahas tentang mortalitas. Jadi angka kematian. Apa itu angka kematian? Angka kematian adalah menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Angka kematian itu ada faktor pendukungnya dan juga ada faktor penghambatnya. Pendukung disebut sebagai pro-mortalitas, kalau penghambat disebut dengan anti-mortalitas. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Tentang kesehatan tapi tidak sadar tentang pentingnya kesehatan, sehingga menyepelekan dalam hal pola hidupnya. Hal ini yang menjadikan timbulnya banyak penyakit yang berujung kepada kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Fasilitas kesehatan yang bisa menampung atau menangani penyakitnya itu. Alhasil terjadilah kematian karena tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, faktor yang mendukung kematian adalah kecelakaan lalu lintas. Ya, kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan lalu lintas itu juga mendukung terjadinya kematian. Yang keempat adalah bencana alam. Ini sudah tidak bisa dielakkan. Kalau bencana alam itu kita tidak punya ilmunya, maka ketika datang bencana alam itu ya sudah, kita hanya bisa pasrah dan yang ada adalah kematian. Terakhir, peperangan. Peperangan itu jelas akan menimbulkan kematian. Tidak hanya peperangan antar negara, peperangan antar suku pun bisa sangat memicu terjadinya kematian. Jadi kita harus benar-benar menghargai orang lain agar tidak terjadi percekcokan atau konflik. Tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Jadi kalau orang sudah sadar tentang pentingnya kesehatan, maka otomatis dia akan mengatur pola hidupnya, lebih berpola hidup sehat. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai jelas. Ketika ada fasilitas yang sudah oke, maka ketika ada orang yang sakit, segera ditangani dan sudah sesuai, otomatis akan memberikan kesembuhan yang nantinya bisa menghambat terjadinya kematian. Ketiga, lingkungan yang bersih dan teratur. Lingkungan yang bersih tentu saja akan memberikan dampak yang baik, baik itu dari segi kesehatan maupun dari segi mental seseorang itu sendiri. Keempat, ajaran agama yang melarang bunuh diri. Angka kematian juga terbagi menjadi 2, yaitu angka kematian kasar, kemudian ada angka kematian menurut kelompok usia. Selanjutnya migrasi. Migrasi bisa kita katakan perpindahan. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa juga melalui batas administrasi suatu wilayah. Kita juga nantinya akan membahas tentang mobilitas. Maka dalam materi ini kita tidak akan membahas jenis-jenis mobilitas atau migrasi, angka migrasinya. Jadi angka migrasi itu ada beberapa. Yang pertama ada angka migrasi masuk, ada migrasi keluar, ada migrasi neto, dan terakhir migrasi bruto. Migrasi masuk. Migrasi masuk adalah masuknya penduduk ke suatu daerah atau tempat tujuan. Jadi ketika ada orang yang masuk menuju ke suatu tempat, ke suatu area, itu disebut sebagai migrasi masuk. Yang kedua adalah migrasi keluar, perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal. Jadi kalau ada daerah asalnya, dia keluar dari daerah asalnya itu. Yang ketiga ada migrasi neto atau net migration, di mana diartikan sebagai selisih antara jumlah migrasi masuk dengan migrasi keluar. Yang keempat, migrasi bruto atau gross migration, diartikan sebagai jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Jadi jumlahnya. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya.
Saudara, dalam 10 tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 32,57 juta jiwa. Kini Indonesia didiami oleh 270,2 juta orang. Penambahan penduduk ini mengemukakan dari hasil sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik. Jika diambil rata-rata, laju pertumbuhan penduduk sejak 2010 berada di level 1,25% dari 237,63 juta jiwa. Kenaikannya melambat dibandingkan sebelumnya. Jika dilihat dari luas daratan Indonesia, maka kepadatan penduduk mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Nah, lebih dari 50% terkonsentrasi di Pulau Jawa, saudara, sebanyak 151,6 juta orang dan terbanyak berada di Jawa Barat. Kemudian di posisi nomor 2, 21,68% penduduk Indonesia berada di Sumatera, diikuti oleh Sulawesi, Kalimantan, kawasan Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir Maluku dan Papua. Dan kini keberadaan generasi Z yang sekarang berusia 8 hingga 23 tahun dan generasi milenial mendominasi, masing-masing dengan proporsi 27,94 dan 25,87%. Lalu generasi X dengan usia 40 hingga 55 tahun menyusul dengan 21,88%. Jauh-jauh hari Indonesia sudah diingatkan untuk menyambut bonus demografi. Banyaknya jumlah penduduk produktif kini nantinya tak boleh sia-sia, tetapi harus disertai dengan produktivitas yang tinggi pula. Setiap 3 tahun sekali, sejak tahun 2000, Indonesia dan berbagai negara lain selalu mengikuti tes bernama PISA. Tes PISA terakhir diadakan di tahun 2018. Nah, tempo hari, penyelenggara PISA, OECD, itu baru mempublikasikan hasil skor tes PISA tahun 2018. Well, buat lo yang belum tahu atau ngeliat, sebetulnya hasil tes PISA Indonesia ini bisa bikin kita mengernyitkan dahi terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata skor PISA kita itu relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada 3 aspek yang menentukan total skor PISA. Pertama adalah membaca, kedua adalah matematika, dan ketiga adalah sains. Di ketiga aspek itu, skor Indonesia menurun dari tes PISA terakhirnya di tahun 2015. Berikut adalah jumlah penurunannya. Hasilnya, sekarang Indonesia ada di peringkat 70-an dari 78 negara di 3 aspek tersebut. Alias peringkat 10-an terbawah lah dari hampir 80 negara. Pendidikan di Indonesia bermasalah. Emang apa sih yang bisa kita lakuin buat mengatasi kondisi ini? Nah, lo tonton video ini sampai habis. Untuk menjawab pertanyaan itu, sebetulnya kita perlu kembali ke masa-masa di saat PISA mulai dibentuk. Kita perlu melihat sejarah kenapa PISA bisa ada. Dulu, PISA itu dibentuk karena negara-negara mulai menyadari pentingnya evaluasi pendidikan. Melakukan evaluasi atau tes terhadap siswa memang bukanlah hal baru saat itu. Tapi OECD saat itu punya pandangan yang cukup berbeda dibandingkan evaluasi atau tes biasanya. PISA itu nggak berusaha mengetes pencapaian pendidikan siswa lewat hal-hal yang bisa mereka hafal atau ingat saja. Jadi fokusnya bukan di hafalan, tapi PISA ngeliat gimana siswa, khususnya yang umurnya 15 tahun, itu bisa siap dalam menjalani kehidupan. Karena penyelenggara PISA itu menyadari bahwa menghafal aja itu nggak cukup buat kita untuk menjalani kehidupan dengan baik. Ada 3 hal yang perlu ditekankan oleh sistem pendidikan. Pertama, kita perlu bertanya, ketika semua pekerjaan udah berubah, terus nanti muncul robot dan lain sebagainya, apakah siswa-siswa ini bisa menghadapi tantangan di masa depan? Yang kedua, apakah siswa-siswi ini setelah lulus, bisa nggak sih mereka melakukan analisis dan penalaran logika yang baik? Karena ini adalah fundamental. Kalau logikanya nggak baik, maka pelajaran apapun yang diterima bisa jadi nggak diterima secara baik juga. Yang ketiga, apakah siswa-siswi ini setelah lulus, bisa nggak mereka punya kapasitas untuk belajar terus-menerus selama hidup mereka? Nah, maka dari itu ada 3 aspek penting yang dicoba diukur oleh PISA. Yang tadi ya, terkait membaca, itu yang pertama. Yang kedua matematika, yang ketiga adalah sains. 3 aspek ini diukur untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Reading buat belajar, math and logic itu buat mikir, dan scientific literacy itu biar kita terbiasa memproses hal-hal baru. Nah, saat PISA dibentuk juga sebetulnya terdapat kasus di mana tenaga yang siap bekerja dan lulusan pendidikan itu udah banyak banget nih. Jadi udah banyak banget orang yang lulus kuliah ibaratnya. Tapi masalahnya adalah skillnya itu nggak match dengan yang dibutuhkan oleh industri. Makanya banyak pengangguran gitu kan. Intinya, hal atau pengetahuan yang kita pelajari dan kita dapatkan di sekolah, misalnya seperti
fisika, geografi, dan lain sebagainya, itu ternyata nggak kepake-pake banget saat kerja dan dirasa nggak dibutuhkan oleh industri. Di sisi lain, industri itu berkembang cepet banget. Banyak skill-skill baru yang dibutuhkan di market, tapi supply-nya alias tenaga kerja yang udah lulus itu nggak mendapatkan pelajaran tentang skill-skill yang dibutuhkan itu. Gue juga ngerasain hal ini nih. Pas SD, SMP, SMA, gue nggak pernah tuh belajar tentang YouTube atau sosial media di sekolah. Tapi ternyata sekarang banyak banget kan pekerjaan yang berkaitan dengan sosmed. Gue sendiri pada akhirnya sekarang bekerja di bidang sosmed juga kan. Nah, tapi gue dan teman-teman lain yang seangkatan sama gue itu nggak belajar hal-hal ini di sekolah. Meskipun ternyata hal ini tuh banyak dibutuhin sekarang kan. Demand-nya baru muncul bertahun-tahun kemudian. Tapi sekolah gak mengajarkan hal itu. Itu adalah salah satu contoh aja dari skill yang dibutuhkan untuk pendidikan di abad 21. Dan masalahnya juga industri cepet banget berkembang. Pasti ada aja skill baru yang dibutuhkan di market. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul yang gak pernah ada sebelumnya. YouTuber aja kan pekerjaannya baru muncul mungkin awal ya 2007-2008 gitu kan. Makanya sebuah negara dikatakan perlu skor PISA yang tinggi supaya bisa adapt gitu. Supaya bisa beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan dan tantangan baru itu. Nah, terus apa artinya kalau skor PISA sebuah negara itu rendah? Bisa dikatakan bahwa ketika skor PISA sebuah negara rendah, dalam hal ini skor Indonesia rendah, maka bisa dikatakan bahwa lulus dari pendidikan formal di Indonesia itu nggak sebegitunya membantu siswa-siswinya soal kesiapan mereka menjalani hidup dengan baik setelah mereka lulus. Nah, dalam hal ini, intinya siswa dan siswi Indonesia itu kurang dipersiapkan untuk masuk ke dunia industri. Ada gap skill yang dibutuhkan oleh industri dengan yang kita pelajari di sekolah. Ini kan jadi masalah besar ya, meskipun memang ada argumen kontra juga sih terhadap PISA. Tapi solusinya tentu kita perlu mengevaluasi sistem pendidikan yang ada saat ini dan mengubahnya dengan sistem yang lebih tepat. Apakah perlu perbaikan kurikulum? Apakah perlu perbaikan guru? Well, bisa jadi jawabannya adalah iya. Karena gini, kurikulum sekolah itu mungkin belum secara tepat mengajari kita hal-hal yang penting buat kehidupan kita. Tentunya kita perlu kurikulum yang baik dong. Kita perlu juga mengevaluasi guru-guru supaya bisa mengajar dengan tepat. Nah, tapi menurut gue sendiri, kita tuh sebenarnya nggak bisa sepenuhnya nyalahin pembuat kurikulum atau nyalahin guru. Kenapa? Karena ya bikin kurikulum tuh kan susah gitu. Belum lagi banyak birokrasi, kepentingan politik, pro kontra di masyarakat, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita ngomongin pemerintahan kan. Akhirnya adopsi hal-hal baru jadi lambat di dunia pendidikan di Indonesia. Makanya kampus dan sekolah jadinya kurang sigap dalam beradaptasi. Hasilnya ya itu, kita belajar, tapi ternyata hal yang kita pelajari itu nggak terlalu relevan dengan tuntutan zaman, dan juga kurang relevan dengan hal yang kita butuhkan dalam kehidupan. Solusinya adalah perlu banget nih, andil semua orang supaya pendidikan di Indonesia bisa semakin maju, mulai dari pemerintah, masyarakat, guru, dan juga pihak swasta. Karena tentu 1% bergerak di bidang swasta kan. Pihak swasta itu menurut gue sebenarnya bisa punya andil besar. Pihak swasta itu bisa lebih fleksibel dan cepat dalam membuat produk baru yang bermanfaat buat masyarakat. Fleksibilitas dan kecepatan inilah yang membuat banyak perusahaan swasta mendisrupsi sistem-sistem yang ada di dunia. Kita bisa lihat perusahaan taksi online, ojek online, e-commerce, dan banyak lagi membuat perubahan yang besar dalam landscape pembangunan di Indonesia dan di dunia. Itu hal-hal penting dalam kehidupan yang memang gak kita pelajari di sekolah. Supaya apa? Supaya hidup kita semua bisa lebih fulfilling, bisa lebih bermakna. Nah, gua dan tim 1% benar-benar percaya bahwa hal ini bisa dicapai lewat Better Society Curriculum yang diajarkan secara luas di seluruh Indonesia. Pengen orang-orang Indonesia itu bisa lepas dari hoax dan belajar dengan cara yang efektif. Kalau ini udah dikuasai, maka gue yakin banget tes PISA di Indonesia itu bisa naik secara signifikan. Dan gap pekerja serta skill yang dibutuhkan itu bisa berkurang. Meaning and philosophy of life. Jadi gimana caranya hidup kita biar bisa bermakna, supaya kita bisa berkontribusi dengan baik terhadap dunia. Ternyata banyak banget kan orang yang pengen kontribusi, tapi kebanyakan gak punya wadah. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan atau content creator edukasi kayak 1% ya, itu juga punya tantangan, baik itu di segi dana maupun dari sumber daya manusia. Ada kemungkinan bahwa puluhan tahun lagi akan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan baru akan muncul, tantangan-tantangan baru akan muncul, dan dunia bakal berubah banget dibandingkan sebelumnya. Bagaimana kita bisa pilih banyak sekali, ada contoh yang bagus yang kami membagi pengalaman mendengar dalam seminar ini. Tapi saya kalau harus pilih satu, saya mungkin mulai dari Pratham-nya. Nah, Pratham itu bukan di Indonesia, sebenarnya di India pengalaman awal, tapi sangat-sangat relevan dan terkait untuk kondisi kita di Indonesia ini.
Kenapa? Karena hampir miripnya sistem pendidikan awalnya, di mana kurikulum ada, perlu ada kurikulum, ada untuk menentukan materi dan harapan untuk tahun per tahun untuk anak harus belajar. Tapi kita harus fleksibel karena anak sendiri mereka tidak robot ya, tidak seperti robot yang bisa diprogramkan. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Itu biasa manusianya. Dan melalui Pratham kami belajar satu pendekatan supaya kurikulum termasuk K13 di Indonesia bisa disesuaikan dengan realitasnya anak ya. Supaya yang cepat silakan bisa cepat, tetap sesuai dengan K13. Yang perlu dibina lagi karena lambat, ada program sesuai dengan levelnya mereka, sedang itu juga levelnya mereka. Saya kira ini contoh luar biasa untuk kami mengadopsi di Indonesia ini. Peningkatan kualitas pelayanan publik di dalam bidang kesehatan. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit tentunya. Kesehatan merupakan aspek penting dalam suatu negara, bahkan kesehatan suatu masyarakat di suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan negara tersebut. Pola penyelenggaraan atau tata laksana, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Inovasi pelayanan publik merupakan percepatan membuat lompatan terobosan untuk menjadi salah satu solusi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mendekatkan dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan itu sendiri, sehingga tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu akan tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya. Jadi, mari kita bahas. Pelayanan publik yang berkualitas dalam bidang kesehatan pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan kesehatan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Maka dari itu perlu adanya pelayanan publik yang berkualitas dalam bidang kesehatan ini supaya masyarakat dapat merasakan kepuasan pelayanan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun melalui surat membaca pada sebagian media massa dalam menjalankan fungsi pemerintah. Cara memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, aparat sebagai pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar tersebut di semua kecamatan. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah rumah sakit yang terdapat di hampir semua kabupaten atau kota, namun sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan belum dapat berjalan dengan normal. Adapun upaya untuk pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain: 1. Melakukan jangkauan pelayanan kesehatan sampai desa-desa dengan membantu puskesmas yang baru. Jadi harusnya membuat perpustakaan yang dekat dengan rumah warga, puskesmas pembantu, kemudian ada pos kesehatan, posyandu, dan penempatan bidan di desa yang mengelola sebuah polindes atau poliklinik persalinan desa. Kemudian 2, meningkatkan mutu layanan kesehatan baik dengan meningkatkan keterampilan dan motivasi kerja staf dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maupun dengan cara menjangkupi berbagai jenis kebutuhan peralatan dan obat-obatan. 3. Pengadaan peralatan dan obat-obatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pengadaan obat seharusnya didasarkan pada analisis epidemiologi penyakit yang berkembang di wilayah kerjanya. 4. Sistem rujukan di tingkat pelayanan kesehatan dasar lebih diperkuat dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa. Rujukan pelayanan kesehatan akan dapat terlaksana apabila pengembangan sektor lain di tingkat
mengingatkan kecamatan juga mendukung yaitu tersedianya fasilitas transportasi yang lebih memadai dan peningkatan pendapatan keluarga. Kemudian untuk 5, peran serta masyarakat melalui pengembangan pembangunan kesehatan masyarakat atau PKMD. Kegiatan ini perlu dilakukan secara gotong royong dan swadaya sehingga masyarakat mampu mencapai mutu hidup yang sehat dan sejahtera. Kemudian ke-6, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang ada. Dan 7, memberi pelayanan kesehatan dasar bagi yang sakit dan tidak membedakan pasien yang membayar langsung dengan menggunakan BPJS. 8, pergerakan peran serta masyarakat. Dan ke-9, perlu adanya upaya penambahan tenaga kesehatan seperti dokter agar mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan menjalankan wewenang dan tanggung jawab pengobatan kepada pasien. Jadi kemampuan yang berarti dapat melakukan tugas sehingga menghasilkan jasa sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberian pelayanan dan penerima pelayanan yang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien sesuai dengan keahlian masing-masing. Baik, jadi kesimpulan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang dilaksanakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yaitu penanggung jawab, standar pelayanan, hubungan kerja, dan pengorganisasian potensi masyarakat. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas dalam memberikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara lebih merata dan bermutu, mewujudkan suatu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hal yang penting dalam pembinaan dan peningkatan suatu keadaan yang lebih baik. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan telah menjadi salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo pada tahun 2023. Dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, maka Indonesia akan mampu menciptakan salah satu pilar kemandirian kesehatan nasional. Dan salah satu yang menjadi fokus pemerintah adalah mengembangkan program kesehatan yang berbasis bioteknologi hingga kecerdasan buatan. Tak hanya itu, pemerintah akan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi fasilitas kesehatan hingga program yang bersifat promotif preventif. Pemerintah menilai dengan melakukan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjaga agar masyarakat kita tetap sehat. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Namun, jumlah penduduk yang besar ini juga menimbulkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Berikut adalah beberapa contoh permasalahan kependudukan di Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu dampak dari jumlah penduduk yang besar adalah terbatasnya kesediaan lapangan kerja. Banyak penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan mereka. Akibatnya, banyak penduduk yang menganggur atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Pengangguran ini juga berpengaruh pada tingkat kemiskinan dan kesejahteraan penduduk. Persebaran penduduk di Indonesia juga tidak merata. Pulau Jawa yang hanya 7% dari seluruh luas daratan Indonesia, memiliki kurang lebih 120 juta penduduk yang bermukim. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa menyebabkan luas lahan pertanian semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Pulau Jawa yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Akibatnya, banyak penduduk yang tinggal di pemukiman kumuh dengan kondisi sanitasi dan lingkungan yang buruk. Masalah kependudukan di Indonesia juga berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas. Banyak penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, penipuan, narkoba, dan lain-lain. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi antara penduduk juga menimbulkan konflik dan kekerasan.
Masalah kependudukan di Indonesia juga berkaitan dengan masalah pangan. Jumlah penduduk yang besar membutuhkan pasokan pangan yang cukup dan berkualitas. Namun, produksi pangan di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Banyak lahan pertanian yang rusak akibat alih fungsi, bencana alam, atau perubahan iklim. Selain itu, distribusi pangan juga tidak merata antara daerah-daerah di Indonesia. Akibatnya, banyak penduduk yang mengalami kelaparan atau gizi buruk. Itulah uraian tentang beberapa contoh permasalahan kependudukan di Indonesia yang harus segera ditangani oleh pemerintah dan masyarakat.